Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nenang Sidik di acara Potri Podcast Santri Mantap. Alhamdulillah hari ini saya kurang enak badan. Terbukti dari bekaman ini nih, bekas ada bekaman di sini. Mau dibekam, Kang? Boten oke, udah siap. Alhamdulillah kita kedatangan tamu. Kebetulan juga dia santri dan sekarang sedang berkhidmah di salah satu organisasi. Oke, langsung saja saya perkenalkan, namanya Kang Mahdar. Bolehlah kita berbincang-bincang langsung. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Sehat, alhamdulillah sehat ya. Gini nih, kita mau berbincang-bincang sedikit. Kemarin kan saya sudah podcast tentang apa itu santri oleh Kang Epok, dijelaskan secara detail gini semuanya. Nah, sekarang saya ingin mendengar dari Kang Mahdar, versi Kang Mahdar. Menurut Kang Mahdar, santri itu apa, Kang? Bolehlah dicerita-ceritain. Ngerokok boleh? Boleh ya? Enggak. Iya, Ngopi dulu nggak sih? Ngopi, ya. Tos dulu, Mas. Iya. Nah. Kenapa sih Kang harus tos dulu? Hah? Kenapa harus tos dulu? Biar ambiar. Oh, biar ambiar ya. Siap. Oh, iya. Biar suasananya ambiar. Enggak, Kang? Diceritakan supaya saya banyak ilmunya lah. Oh iya. Oke. Bisa. Jadi berbicara tentang santri ya, sebelumnya saya berterima kasih kepada Kang Sidik nih karena sudah mengizinkan saya untuk berbicara di depan kamera ini, Kang ya. Ya, berbicara tentang santri, mengenai santri itu apa sih itu santri ya, Kang ya? Iya, tuh. Santri itu sebenarnya sama saja seperti halnya siswa atau mahasiswa yang lainnya itu, Kang. Oke. Cuman yang membedakan santri itu ketika siswa belajar tentang ilmu dunia, santri itu beda, Kang. Jadi santri itu dari dari akhir itu ke depannya gitu. Kalau misalkan siswa itu belajar dari zaman sekarang ini lagi mengalami fenomena apa gitu di negara atau di dunia ini. Nah, kalau santri beda, Kang. Jadi santri itu bagaimana cara kita memperbaiki diri untuk menghadap sang ilahi gitu ya. Jadi supaya nanti ketika kita ya wafat gitu, Kang ya, sudah punya persiapan, karena manusia itu nggak kekal seperti Tuhan nih gitu, Kang. Kayak gitu. Nah, mungkin dalam segi belajarnya juga ada sedikit perbedaan. Ketika kalau misalkan siswa itu kan belajar mengenai ilmu matematik atau sosialisasi atau IPA kayak gitu, biologi, Kang ya. Pusing kan. Langsung. Iya. Kang bersekolah, Kang? Bersekolah. Di mana sekolah ini? Iya, waktu dulu Jakarta. Oh iya, Jakarta. Iya, jadi seperti itu perbedaannya. Beda dengan santri. Kalau santri itu belajar mengenai ya fikih, sorok, mungkin kayak tasawuf atau tauhid kayak gitu. Banyak, kan. Nah, jadi awal mula pelajaran pertama yang diberikan oleh kiai kepada santri itu bagaimana kita mengenal Tuhan kita, Kang. Iya. Karena mana karena siapa kita kalau misalkan tidak ada Tuhan gitu, Kang ya. Iya, kayak gitu. Benar-benar. Nah, kan berhubung sekarang masih mondok tah, Kang Mahdar? Boten, Kang. Oh, udah boten. Berarti kan pernah mondok. Pernah. Nah, iya. Bolehlah sedikit cerita tentang waktu Kang Mahdar pertama kali masuk ke pondok. Setelah masuk ke pondok kan pasti punya cerita ya, pengalaman, suka, duka, cinta, bukan. Suka, duka, cinta dan segala macam lah. Nah, bolehlah sedikit diuraikan atau diceritakan ke saya, Kang? Diuraikan, Kang ya? Diceritakan. Kalau diuraikan tuh banyak sekali, kan bisa jadi judul skripsi nanti. Jadi harus kenal cerita saja, sedikit cerita, Kang ya, bahwasanya ketika santri itu pertama kali mondok, ya jangan kaget kalau misalkan pertama kali itu sering pulang atau sering nangis karena itu ujian, Kang. Sebenarnya ujian ya. Karena pelaut yang handal itu tidak terombang-ambing oleh ombak yang besar. Laut yang handal tidak terombang-ambing oleh laut yang besar. Ombak yang besar, kan? Iya, karena laut sudah besar, kan? Nanti kawan-kawan saya kutip lah kata-kata. Iya. Lanjut ya. Iya, seperti itu. Nah, pengalaman sendiri, Kang ya, mungkin dalam menuntut ilmu di pondok pesantren khususnya, Kang. Sebenarnya saya pertama kali mondok itu nggak ngerti bahasa Jawa itu. Karena saya dari Subang, Kang. Oh, dari Subang. Berarti Sunda. Sunda, Kang. Oh, terus gimana? Jadi saya
ketika mendengarkan guru ngajar itu ya masya Allah banget Kang. Kenapa Masya Allah? Mumet kan. Dikira Masya Allah masuk Mumet. semua. Enggak, Kan Kang. mumet. Iya enggak mumet jadi kan. Apa yang Karena mumet kan? nggak ngerti bahasa kan. Oh iya, kayak Sunda. Kayak saya dulu berarti Oh, ya Kang. iya. Waktu saya di Jakarta masih bahasa gue lo. Oh, iya. Sedangkan ketika saya masuk ke Cirebon, melihat orang yang ngomong saya, aku, kamu, saya menganggap mereka so imut. Nah, ketika saya ngomong ajak mereka ngomong, gue lo udah makan belum? Gue kesana ya. Saya dibilang saya so iye. Nah, gitu sebenarnya. Tapi tetap harus kita beradaptasi kan. Iya, Nah, itu adaptasi. adaptasi Kang Mahdar gimana? Nah, adaptasi saya itu pas pertama kali mondok ya Kang. Pertama kali yang saya pelajari bukan pelajaran dari pondok-pondoknya kan. Bukan. Kan ketika kita mondok itu sudah ditentukan apa namanya tingkatan ula itu ini gitu dari awal dulu. Tapi saya enggak kan. Jadi saya membuat apa namanya schedule. Schedule tersendiri kan. Terus? Jadi walaupun ya seiring berjalannya waktu ketika kita mengaji kitab yang logatnya Jawa itu saya ya ikut-ikut saja. Ikut. Nah, ketika selesai ngaji itu saya belajar lagi kan. Belajar bahasa. Karena saya tidak mengerti kan. Iya. Karena saya tidak mengerti bahasa Jawa itu kan akhirnya. Dan alhamdulillah juga teman sekamar saya itu orang Cirebon semua kan. Orang jadi Cirebon gampang semua. ya. Jadi gampang. Iya. Gitu. Nah, setelah itu punya pengalaman Anda yang tidak terlupakan waktu mondok? Punya kan? Oh, apa tuh? Mondok dulu ya saya. Siap, biar kan? Enak lah ngedulunya. Siap. Apa tuh Kang? Jadi pengalaman saya ketika mondok itu hal yang tidak bisa dilupakan itu tajiran kan. Oh, tajiran itu apa sih Kang? Tajir itu bukan berarti orang banyak duit Kang, bukan ya. Oh, tajir kan, itu sih Kang. Iya, kan tajir namanya tajir. Kalau misalkan kamu sekarang kan tajiran ada annya gitu. Gitu. Tapi apa? Berarti tajiran itu apa tuh? Jadi tajiran itu hukuman kan. Seperti kayaknya ketika seorang santri melanggar peraturan pondok pesantren itu biasanya dikenakan tajiran. Ya, entah itu berupa ya pangkas atau yang lainnya gitu kan. Pernah kita tajir? Pernah kan? Apa tuh? Cepak biasa. tapi nggak sampai botak kayak gitu. Cuma pitak dong dikit. Tapi sekarang udah ganteng kembali kan. Iya, persen kayak mirip apa siapa? Aduh. Siapa tuh kan? Oh iya, kan udah pernah. Saya itu diam-diam itu mengamati Kang Mahdar. Kan Kang Mahdar itu sudah keluar dari pondoknya. Cuman saya pernah sih searching di YouTube. Ternyata Kang Mahdar manggung di sini. Itu di situ kebetulan saya lagi mencari sekolah luar negeri. Nah, di situ ada wajahnya Kang Mahdar sebagai pengisi materi. Emang maksudnya itu gimana Kang? Emang ada santri bisa ke sekolah ke luar negeri bisa? Kemungkinan sebenarnya besar sekali kan kemungkinan santri itu belajar ke luar negeri. Terutama daerah Timur Tengah kan ya. Macam ya Arab atau Yaman, Mesir kayak gitu. Karena pelajaran di pondok pesantren itu pertama kali ya sama ada bahasa Arab kan. Bahasa Arab. Iya, bahasa Arab itu dari semenjak awal mondok kita sampai lulus ya sporete kan. Sporete belajar bahasa Arab sampai sing awet cilik be kayak. Iya, pasti anak bahasa Arab. Mungkin itu salah satu keistimewaan belajar menjadi santri gitu kan. Karena di sekolah-sekolah biasa itu khususnya formal kan ya. Kayak semacam negeri itu enggak ada kan bahasa Arab. Adanya bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Kecuali dari MI mungkin ada IMTS sama MA ada bahasa Arab kayak gitu. Ada keinginan waktu itu. Kan Kang Mahdar itu mengurus orang-orang yang ingin keluar negeri, bukan mengurus sih, jadi ya sebagai pengadministrasian. Nah, Kang Mahdar itu selain menjadi pengadministrasian, ada tidak keinginan mau ke luar negeri sono? Ada kan sebenarnya. Ada, karena ada. Kenapa itu? Kenapa keinginannya? Ya sebenarnya cuma satu sih, pengen ketemu idola kan. Emang di Timur Tengah siapa idolanya ada? Bukan di Timur Tengah kan. Mau di mana? Dulu itu pas waktu SMP tuh saya demen banget yang namanya main PS tuh kan. Sama. Main PS. Main PS, apalagi main bola itu kan ya. Gocek. Jadi di PS bola itu kan pemain-pemain itu dari luar itu kan banyak kan ya. Nah, setelah itu saya suka terhadap pemain bola, salah satu pemain bola di Jerman itu kan. Siapa Kang? Itu namanya Thomas Müller kan. Nah, itu kaitan dengan suka dengan idola.
ke luar negeri mau ngambil jurusan apa tuh Kang di luar negeri? Nah dulu itu saya Keinginan. sebenarnya mau ambil ke daerah Berlin kan. Kayak cerita film apa tuh kalau nggak salah B.J. Habibie, Iya. Rudy Habibie kan Jerman. Oh, Jerman, iya. tapi bukan di Berlin itu. Di mana? Oh iya lah. Tahu, tapi Lupa saya. iya. Kalau Kang ini di mana Kang Mador? Kalau saya tadi tujuan di Berlin, cuman karena restu orang tua belum mengizinkan, jadi ya udah ditahan dulu keinginan keluar negeri kayak gitu. Sebenarnya nggak apa-apa kalau misalkan kita mengidolakan orang-orang yang mohon maaf ya di luar beragama non muslim juga, selagi itu bisa memperbaiki diri kita atau menambah kualitas diri kita itu ya bagus sebenarnya Kang. Selagi menambah kualitas kita Kualitas bagus. diri. Oke, Iya. saya kutip ya. Oh iya, siap. Terus gimana cerita? Ya seperti itu. Jadi saya mengikuti apa namanya bahasanya gitu Kang ya, belajar bahasa Jerman tapi belum sempat belajar bahasa Jerman karena saya masih bingung dengan restu itu Kang. Karena belum takdir juga Kang ya. Mungkin jadi saya lihat-lihat dulu aja lah salah satu universitasnya, universitas ini bagus gini. Tapi itu cuma sekedar hayalan doang Kang. Iya. Akhirnya saya masuk ke salah satu universitas yang ada di kota Cirebon Kang. Oh iya. Oh, apa namanya? Ada itu Kang. Namanya salah satu universitas Kang. Iya. Ada, alhamdulillah di sana juga saya sudah mendapatkan beasiswa full Kang. Lewat jalur ada salah satu jalur yang bisa menyalurkan kita ke luar negeri ataupun memberikan beasiswa itu dari Kabupaten Cirebon. Biasanya apa tuh kriteria kita untuk mendapatkan beasiswa? Nggak usah ya, berarti nggak ada kriteria. Yang penting kita mampu untuk menaati peraturan-peraturan yang ditetapkan kan kayak gitu. Apalagi ya saya mau tanya, lupa mungkin diseruput. Iya benar terus oke enak. Iya, yang penting jangan salahkan kopi yang dingin kan. Iya. Dia pernah hangat namun kau pernah abaikan kan. Iya, seperti itu. Jadi kesempatan sekecil apapun ya kalau misalnya kita sia-siakan ya nggak bakalan dapet kan. Terus juga kongkoba ya pada baik kok. Oh iya kan Kang Mahdur itu dari Subang. Ini masih bicara tentang waktu mondok ya. Oh iya. Dari Subang ke Cirebon, Cirebon. Itu bolak-balik atau gimana tuh waktu? Enggak, maksudnya bukan pas mondok, pas setelah mondok kan Kang Mahdur masih aktif di Cirebon, salah satu organisasi, salah satu universitas. Itu gimana bolak-balik itu gimana? Bolak-balik. Naik motor? Iya, naik motor. Harus ganti oli kan? Oh iya. Ganti oli ya. Tapi aman, maksudnya perjalanan segala macam. Aman. Cuman pas awal-awal doang biasa, perbatasan. Oh iya. Oke. Waktu itu selama mondok pasti ada lah orang tua membestelkan. Biasa bestelnya berapa? 1 juta ada. Saya sebenarnya kalau berbicara tentang bestel itu sedih kan. Kenapa sih? Karena orang tua saya itu sebenarnya jarang banget ngebestelin saya kan. Jarang bukan berarti jarang ngasih bekal atau uang kayak gitu kan. Jarang banget ke pondok jenguk kayak gitu kan. Karena ya satu keadaan ekonomi juga kan harus. Tapi ini cerita duka. Iya, cerita duka. Cerita duka. Iya, saya catat. Jadi kadang ya sedih juga ya lihat orang lain itu setiap hari Jumat bersama orang tuanya gitu kan. Iya, sedangkan saya tuh ya turu-turu baik gitu di kamar gitu. Tapi sambil nangis nggak? Ya enggak. Oh enggak. Awal doang Pak. Iya, saya juga merasakan. Iya, awal. Yang penting juga kalau misalkan anak yang mondok itu salah satunya. Kalau misalkan jauh dari orang tua itu ketika kita mengalami sesuatu atau nangis nggak betah itu sebenarnya nggak usah cerita ke orang tua kan. Coba kita curhat ke pengurus aja bisa, insya Allah pengurus juga bisa menanganinya kan. Iya. Ya, kan kutipan dari kiai saya juga pernah bahwasanya kuncinya salah satu santri mau betah di pondok itu coba dari awal mondok sampai 40 hari ke depan itu jangan pulang. Jangan hubungin orang tua, jangan pulang, pokoknya fokus dalam pelajaran walaupun itu ya nangis atau kayak nggak masuk juga itu karena ujian kan. Sebenarnya ujian. Iya ujian.
Karena nggak ada yang instan, wong mie Indomie instan saja harus direbus dulu tuh kan. Ya, apalagi ini manusia otak tuh. Ini kan saya lihat-lihat kan Kang Madul tuh ganteng ya. Kayak artis siapa lupa saya. Iya, Nah itu ada santri yang suka, santriwati. Dulu digabung tidak sih waktu mondok itu antara perempuan dan laki-laki tidak? Tidak kan? Tidak. Iya. Paling ya sekolah itu paling biasa. Ya. Iya. Namanya juga laki-laki normal bagian. Nah, iya. Pengalaman juga. Iya. Oke. Jadi gimana? Ini sekarang kan kita hampir waktu jam sahur. Ada nasihat yang buat kita atau teman-teman? Nasihat untuk saya lah, bukan untuk yang lain. Terutama saya sendiri. Ada tidak? Saran lah ibaratnya. Sarannya mungkin ini bukan teruntuk kepada host saja ya kan ya. Iya. Mungkin untuk seluruh orang tua yang ingin memondokkan anaknya, jangan ragu-ragu, jangan takut ketika anaknya itu, wah anak saya itu cengeng, gampang nangis, ya jangan takut kayak gitu kan, karena dia itu sebenarnya cuman buat apa namanya, godaan gitu kan. Godaan, karena orang kalau misalkan mau belajar atau apa pasti ada godaannya kan. Kalau misalkan orang nggak ada godaan, nggak ada tantangan, ya nggak seru gitu namanya kan. Saya saja kan pertama kali modal itu nggak ngerti bahasa kan. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang bahasa Jawa itu nggak bisa lepas dari kehidupan saya kan. Contohnya, Ira wis sahur durung. Oh iya. Apa tuh? Artinya Ira wis sahur durung. Sahur durung. Durung. Oh, berarti bisa. Bisa ya. Ya cuma rada-rada kasar setitik bagian. Iya. Oke. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bang Mahdor sudah memberikan banyak wawasan kepada host, terutama pengalaman. Alhamdulillah, terima kasih ya Bang Mahdor ya. Oke, mungkin sekian saja dari kami, berhubung waktu sudah mau sahur. Kruyuk nih guys. Sekian dari saya. Sebentar dulu kan. Sebelum ditutup itu kita close dulu kan. Oh iya, bersama ternyata. Oke. Sekian dari saya, Nanang Sidik. Banyak sekali ilmu yang saya dapat, alhamdulillah. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast yang akan datang.